Ucap salah satu netizen karena sudah sangkin dongkolnya, sangkin geramnya. Gak apa-apa ijazah Pak Jokowi palsu, tapi kami betul-betul cinta Pak Jokowi. Wah, itu betul-betul sekali. Hampir semua rakyat bilang seperti itu pastinya, terutama saya. Dan tidak memang habis-habisnya sekumpulan orang-orang ini selalu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Dari ijazah SD lah, ijazah kuliah lah, wah, semua dipermasalahkan. Padahal tidak ada terbukti satupun ucapan mereka. Kita lihat langsung ke videonya ya. Sebelum kita ke videonya, ikuti dulu ini Facebook saya. Buat kalian yang main Facebook, klik pencarian namanya Renaldi SB. Ikuti dulu, itu gratis, tidak rugi juga buat kalian ya. Oke, ke videonya langsung, let's go. Jokowi ijazah palsu. Sini Bude Pak D yang masih teriak-teriak tahu plus tempenya biar pada blenger. Gini ya, jadi kita ini rakyat ini butuh pemimpin itu tidak melihat yang ijazahnya harus tinggi sundul langit, tidak harus yang punya gelar sampai panjangnya kayak gerbong kereta, tapi kita butuh presiden itu yang bisa memimpin bangsa ini dengan tulus ikhlas memajukan demi rakyat. Ya, jadi kalau seandainya Pak Jokowi itu nggak punya ijazah, ijazahnya SD, TK, itu kita ikhlas, ridho, bangga. Aku mau selfie, oh pasti pengikutku oke. Kenapa? Satu, perempuan. Dua, cantik. Baru dua aja udah ditepokin. Tiga, karismatik. Nah. Empat, apa nih? Pintar. Aku tahu-tahu ketiban profesor aja dua. Apa nih? Doktor honoris causa 9. Masih nunggu nih 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki garuk-garuk apa toh yo? Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah asli. Hal ini menanggapi beredarnya informasi menyesatkan di media sosial X. Sebuah akun membagikan pernyataan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi palsu. Satu hal yang disorot adalah penggunaan huruf Times New Roman yang seharusnya belum ada saat Jokowi lulus. Sigit menegaskan bahwa font serupa sudah lazim digunakan oleh mahasiswa untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Ia justru menyayangkan Rismon selaku alumnus Fakultas Teknik UGM yang justru membuat tuduhan tidak berdasar dan merugikan. Seharusnya Rismon mengedepankan metode penelitian yang valid sebelum menyampaikan suatu klaim. Kita mulai dari mantan Presiden Joko Widodo, karena dia Presiden ke-7 Republik Indonesia yang masih diakui sah karena belum terbongkar secara tuntas ijazah palsunya. Mudah-mudahan dengan semangat Idul Fitri dan semangat Ramadan yang untuk sekarang bulan Syawal. Bulan Syawal ini artinya bulan peningkatan terhadap ketakwaan kita. Jadi kalau betul-betul mau takwa bangsa Indonesia, satu persoalan serius yang harus segera diadili adalah pemimpinnya. Karena pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, pemimpin yang dirinya saja dimanipulasi, dirinya saja ditipu dengan identitas yang merupakan pengaburan kepada identitasnya itu sendiri. Jangankan orang lain, dirinya saja ditipu atau menipu dirinya sendiri. Oleh karena itulah bukti saintifik telah dilakukan dalam beberapa pendekatan. Pertama, saintifik ilmu hukum. Saya sudah 3 kali. Pertama tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian tahun 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta. Peristiwanya pidana. Waktu yang di Jakarta perdata. Kemudian kembali lagi tahun 2024 awal kepada
peristiwa perdata gugatan kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hanya orang bego, hanya orang tolol yang diam dan percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Sudah bukti, sudah banyak mengarah ke palsunya ijazah itu. Sudah banyak, sampai seorang Resmond Egy Sujana dan banyak lagi para saya bilang peneliti. Nih, konpres kuasa hukum Oto Hasibuan soal gugatan ijazah palsu Pak Jokowi. Ini 25 sore, April teman-teman 2024 semuanya. ya, tahun kemarin. Terima kasih atas kehadirannya menghadiri acara ini. Acara ini kita buat adalah sebagai konferensi pers. Kita tahu bahwa selama ini Pak Jokowi selalu mendapat gangguan dan termasuk juga ada gugatan-gugatan terhadap beliau dan keluarga. Yang mana menurut kami sebenarnya gugatan-gugatan itu tidak berdasar, tetapi karena diajukan di pengadilan tentunya harus kita hormati dan harus kita hadapi. Kami di sini adalah tim kuasa hukum daripada Pak Jokowi dan juga tim kuasa hukum mewakili Ibu Iriana. Ya, ada Pak Rifai, ada Pak Andra, ada Ibu Dame Purba, ada Yakub Hasibuan, ada Firman Pangaribuan, ada Nikolai, dan ada Nurul Firdausi. Kami semuanya ini tim yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi dan juga Ibu Riana mewakili beliau-beliau itu dalam 3 perkara yang ada, 1 di PT UN, 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama yang ingin saya beritahukan bahwa gugatan yang di PT UN itu adalah menyangkut perkara di mana ada tuduhan tentang dinasti politik. Putusan ini sudah dibuatkan oleh PT UN beberapa waktu yang lalu, dan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Jadi itu satu membuktikan bahwa sebenarnya persoalan dinasti politik itu sebenarnya tidak pernah terbukti di PT UN. Kedua, hari ini tanggal 25 April telah keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan gugatan yang ditujukan kepada Bapak Jokowi, ada juga di sana KPU dan beberapa tergugat, nanti akan kami berikan. Gugatan tersebut juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Ya, eksepsi kami dikabulkan, lakukan eksepsi absolut, dan gugatan tersebut tidak diterima. Gugatan ini adalah gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya, yaitu Egy Sujana dan kawan-kawan. Oke, itu dia video. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.